Safa, seorang siswi pintar dan berprestasi, selalu tampak tenang di kelas, namun di balik senyumnya yang selalu ramah, ada luka yang dalam. Meskipun selalu mendapat pujian atas kecerdasannya, ia tak bisa menepis ejekan teman-temannya tentang penampilannya yang dianggap biasa saja, rambut yang kusut, pakaian yang sering tampak berantakan, dan bau badan yang tak bisa dihindari. Setiap hari, ia merasa semakin terisolasi dan tertekan. Hingga suatu hari, di tengah cemoohan yang tak berkesudahan, Safa memutuskan untuk mengambil jalan pintas demi merubah penampilannya. Memasang susuk, berharap semua yang ia inginkan akan terwujud. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Safa adalah seorang siswi kelas 12 di sebuah SMA negeri di kotanya. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan selalu mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran. Setiap kali ada ujian, namanya hampir selalu berada di peringkat 3 besar. Guru-guru menyukai Safa karena kecerdasannya dan sikapnya yang sopan. Ia jarang membuat masalah dan selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan baik. Namun, meskipun prestasinya gemilang, kehidupan sekolahnya tidak selalu berjalan mulus. Di sekolah, Safa sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bukan karena ia sombong atau suka merendahkan orang lain, tetapi karena penampilannya yang dianggap tidak menarik. Ia sering datang ke sekolah dengan seragam yang tidak rapi. Roknya kusut, kerah bajunya tidak pernah terlihat bersih, dan rambutnya selalu dikuncir seadanya tanpa perhatian lebih. Yang paling sering menjadi bahan ejekan adalah bau badannya yang kurang sedap. Bau banget deh. Kayak belum mandi seminggu, ujar seorang teman sekelasnya, Wanda, saat mereka sedang belajar kelompok. Heh, Safa, kamu tahu nggak? Parfum itu gunanya buat dipakai, bukan buat dipajang di toko. Seru yang lain, disambut tawa seisi kelas. Safa hanya bisa diam. Ia menggigit bibirnya dan menundukkan kepala. Setiap hari, ejekan seperti itu selalu datang kepadanya. Ada yang terang-terangan menghinanya, ada juga yang hanya tertawa di belakangnya sambil berbisik-bisik dengan teman lainnya. Tidak ada yang pernah bertanya kenapa Safa tidak terlalu memperhatikan penampilannya. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Safa berasal dari keluarga yang sederhana. Ibunya hanya seorang penjahit rumahan, sedangkan ayahnya bekerja serabutan. Membeli sabun mandi dan sampo saja harus dipikirkan baik-baik agar cukup untuk sebulan. Meskipun sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan, Safa berusaha untuk tetap fokus pada pelajarannya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya adalah dengan belajar dan meraih prestasi setinggi-tingginya. Namun, semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan ejekan itu. Safa mulai merasa bahwa kepintarannya tidak berarti apa-apa jika orang-orang tetap tidak menyukainya. Satu-satunya orang yang selalu ada untuknya adalah Ainun. Ainun adalah sahabatnya sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Tidak seperti teman-teman lain, Ainun tidak peduli dengan penampilan Safa. Ia selalu memperlakukan Safa dengan baik dan tidak pernah ikut-ikutan mengejek. Jangan dengarkan mereka, Saf, ujar Ainun suatu hari saat mereka duduk bersama di kantin. Tapi Nun, aku capek. Mereka nggak pernah berhenti ngejek aku. Aku udah coba cuek, tapi tetap aja sakit hati, kata Safa dengan suara lirih. Ainun menggenggam tangan sahabatnya. Mereka cuma orang-orang yang nggak punya kerjaan. Kamu tahu sendiri kan, seberapa pintarnya kamu? Mereka cuma iri karena mereka nggak bisa sehebat kamu. Safa tersenyum tipis. Ainun memang selalu tahu bagaimana cara menghiburnya. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit itu tetap ada. Hari demi hari berlalu, dan Safa mulai semakin menarik diri. Ia tidak lagi banyak bicara di kelas, tidak berani menatap mata teman-temannya, dan lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan sendirian. Ainun masih sering menemaninya, tetapi terkadang Ainun juga sibuk dengan urusannya sendiri. Suatu hari, saat jam istirahat, Safa sedang berjalan menuju kelasnya ketika tiba-tiba seseorang mendorongnya dari belakang. Ia hampir jatuh, tetapi yang lebih menyakitkan adalah buku catatannya yang terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke lantai. Sebelum ia bisa mengambilnya, seseorang menendang buku itu hingga melayang ke selokan kecil di dekat lapangan. UPS. Maaf ya Safa. Aku nggak sengaja, ujar seorang anak laki-laki dengan nada mengejek, diikuti tawa teman-temannya.
Safa tertegun. Matanya berkaca-kaca melihat buku catatannya yang kini basah dan kotor di dalam selokan. Buku itu penuh dengan catatan penting yang ia tulis dengan rapi. Ia bekerja keras untuk mencatat semua materi pelajaran dengan baik, dan kini semuanya hancur begitu saja hanya karena keisengan teman-temannya. Ainun yang kebetulan melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri. "Kalian keterlaluan," bentaknya kepada anak-anak yang tertawa itu. Namun, mereka hanya tertawa semakin keras. "Santai aja Ainun. Lagian, Safa kan bisa bikin catatan baru. Dia kan anak pintar," ujar salah satu dari mereka sebelum pergi meninggalkan Safa yang masih berdiri terpaku. Ainun segera meraih tangan Safa. "Ayo, kita ambil bukunya." Safa menggeleng. Ia merasa hancur. Tangannya gemetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku capek Nun. Aku nggak kuat lagi," gumamnya dengan suara bergetar. Ainun memeluknya erat. "Aku tahu ini berat Saf. Tapi tolong, jangan biarkan mereka menang. Kamu jauh lebih baik dari mereka." Namun, untuk pertama kalinya, Safa merasa bahwa mungkin Ainun salah. Mungkin kepintarannya tidak cukup. Mungkin dunia memang lebih mudah bagi mereka yang memiliki wajah cantik dan penampilan menarik. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah pemikiran di kepalanya. Bagaimana jika ia bisa berubah? Bagaimana jika ia bisa membuat semua orang yang mengejeknya menyesal? Hari itu, sesuatu dalam diri Safa mulai berubah. Ia tidak ingin lagi menjadi murid berprestasi yang hanya dikenal karena kepintarannya. Ia ingin diakui, dihormati, dan, yang paling penting, ia ingin cantik. Dan itulah awal dari semua kesalahannya. Hari-hari di sekolah semakin terasa berat bagi Safa. Setiap pagi, saat melangkah masuk ke dalam kelas, ia harus menyiapkan mentalnya untuk menghadapi tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang selalu mengarah padanya. Meski ia berusaha untuk tetap tegar, ada kalanya ejekan itu begitu menusuk hingga ia ingin berlari dan menghilang dari dunia. Salah satu orang yang paling sering mengganggunya adalah Wanda. Gadis itu adalah salah satu siswi paling populer di kelas. Selalu tampil modis dengan seragam yang terlihat selalu baru dan parfum mahal yang wanginya memenuhi ruangan. Wanda dan gengnya selalu memiliki bahan baru untuk mengejek Safa. Jika bukan karena pakaian Safa yang kusut, mereka akan membahas bau badannya. Jika bukan bau badannya, mereka akan tertawa soal betapa membosankannya hidup Safa yang hanya dipenuhi oleh belajar. Hari itu, saat jam istirahat, Safa duduk sendirian di sudut kantin, mencoba menghabiskan makanannya dengan cepat agar bisa segera kembali ke kelas. Ainun tidak bisa menemaninya, karena harus menemui guru untuk membahas tugas kelompok mereka. Ia berharap bisa melewati waktu istirahat tanpa gangguan, tetapi harapan itu segera pupus saat ia melihat Wanda dan beberapa temannya berjalan mendekat. Bau apaan sih?" Wanda berseru dengan suara yang dibuat-buat, sementara teman-temannya tertawa kecil. "Kalian cium nggak? Serius deh, kayak bau got." Teman-temannya pura-pura mencium udara di sekitar mereka, lalu memegang hidung mereka sambil meringis. "Ih, benar, jijik banget." Safa meremas sendok di tangannya. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa terkunci. "Safa, kamu tuh sebenarnya mandi nggak sih?" Wanda menyeringai, menatap Safa dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Atau jangan-jangan air di rumahmu udah mati?" Meja di sekitar mereka dipenuhi oleh siswa lain yang hanya menonton tanpa berbuat apa-apa. Beberapa ada yang tertawa kecil, beberapa ada yang sekadar diam dan pura-pura tidak melihat. Tak ada satupun yang membela Safa. Tiba-tiba, salah satu teman Wanda, Rini, yang terkenal suka bertindak lebih kasar, mengulurkan tangan dan menarik buku catatan Safa yang tergeletak di meja. Lihat deh, ini buku catatan si kutu buku," katanya, membolak-balik halaman dengan ekspresi seakan-akan ia sedang menyentuh sesuatu yang menjijikkan. "Rini, jangan." Safa mencoba mengambil kembali bukunya, tetapi Wanda menahan tangannya. "Kenapa? Takut bukunya jadi bau kita pegang?" Wanda tertawa. Rini mengangkat buku itu tinggi-tinggi, lalu berpura-pura melihat isinya dengan serius. "Wah, catatan lengkap banget. Pantesan aja dia nggak sempat mandi, sibuk nulis terus." Semua orang tertawa. Darah Safa mendidih. Ia ingin menangis,
tetapi ia juga tidak mau terlihat semakin lemah. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Rini tiba-tiba melemparkan buku itu ke belakangnya. Safa hanya bisa menatap dengan mata membelalak saat buku catatannya melayang di udara sebelum jatuh dengan bunyi, plung, ke dalam saluran air yang kotor di dekat kantin. Suasana mendadak hening selama beberapa detik, lalu tawa meledak lebih keras dari sebelumnya. Yupes. Rini pura-pura menutup mulutnya. Aduh, aku nggak sengaja. Maaf ya Safa. Ya ampun, bukunya basah. Sayang banget, padahal pasti dia nulis itu sambil begadang. Wanda menambahkan, berpura-pura bersimpati. Safa berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke arah selokan tempat bukunya kini mengambang di air kotor, halaman-halamannya basah dan mulai sobek. Semua kerja kerasnya, semua catatan yang telah ia tulis dengan hati-hati, semuanya hancur dalam sekejap hanya karena kekejaman orang-orang yang tidak peduli padanya. Safa tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berbalik dan berlari meninggalkan kantin, tidak peduli kemana arah langkahnya. Safa mengunci dirinya di dalam toilet sekolah. Tangannya gemetar saat ia menatap wajahnya di cermin yang kusam. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Aku benci ini. Gumamnya dengan suara serak. Aku benci diriku sendiri. Ia memikirkan semua yang telah terjadi selama ini. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap tatapan meremehkan. Seberapapun ia berusaha, seberapapun ia ingin menjadi orang baik, semuanya terasa sia-sia. Tak ada yang benar-benar peduli padanya. Ainun mungkin satu-satunya yang ada untuknya. Tetapi bahkan Ainun tidak bisa menghentikan semua ini. Ia menyentuh wajahnya, menatap kulitnya yang tidak mulus, rambutnya yang terlihat lepek, dan seragamnya yang lusuh. Seandainya saja ia bisa menjadi cantik. Seandainya saja ia bisa membuat mereka terdiam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Ada cara untuk mengubah semuanya. Sebuah cara yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia pernah mendengar desas-desus di sekitar lingkungan rumahnya tentang seorang dukun yang bisa membuat seseorang menjadi lebih menarik. Banyak orang yang membicarakan tentang susuk, sesuatu yang bisa membuat seseorang terlihat lebih cantik dan memesona dalam waktu singkat. Mungkin ini adalah jalan keluarnya. Mungkin ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa mengubah nasibnya. Safa menghapus air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia telah mengambil keputusan. Malam itu, Safa duduk di kamarnya, menatap kosong ke dinding. Semua yang terjadi di sekolah siang tadi seperti berputar-putar dalam pikirannya. Ejekan teman-temannya, buku catatannya yang hancur, dan rasa malu yang tak terperikan, semuanya membebani hatinya. Ia merasa hidupnya tak akan pernah berubah, merasa ia tak akan pernah dipandang lebih dari sekadar gadis yang tidak menarik. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan terus hidup seperti ini, terus-menerus dihina dan dilecehkan, meskipun ia berprestasi dalam pelajaran. Saat matanya mulai terasa berat, ia teringat sesuatu yang sempat didengarnya beberapa minggu lalu dari seorang wanita di pasar. Wanita itu bercerita tentang seorang dukun yang bisa membuat seseorang lebih cantik hanya dengan memasang susuk. Safa tidak pernah benar-benar percaya dengan hal-hal semacam itu, tetapi malam ini, dalam keputusasaan yang mendalam, ide itu seperti menjadi satu-satunya jalan keluar yang tampak realistis. Apa salahnya mencoba? Gumam Safa pada dirinya sendiri. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk merubah hidupku. Dengan tekad yang bulat, Safa mulai mencari informasi tentang dukun tersebut. Ia ingat betul, wanita itu menyebutkan bahwa dukun itu tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Safa merasa ragu sejenak, tetapi rasa cemas yang mendera hatinya jauh lebih kuat. Ia sudah lelah bersembunyi di balik kepintarannya, merasa tidak cukup hanya dengan itu. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membuat orang-orang melihatnya berbeda. Esok paginya, Safa membolos sekolah. Dengan berbekal alamat yang ia dapatkan dari wanita pasar, ia memutuskan untuk pergi ke desa itu. Perjalanan itu terasa aneh, seolah ia sedang melangkah menuju dunia yang asing, jauh dari kenyamanan yang ia kenal. Jalanan semakin sempit, suasana semakin sepi, dan suara kendaraan pun semakin jarang terdengar. Ia merasa takut, tetapi rasa takut itu segera terkalahkan oleh rasa ingin tahu dan harapan untuk bisa berubah. Setibanya di desa itu,
Safa disambut oleh sebuah rumah sederhana yang tampak tua dan terlantar. Sebuah papan kayu dengan tulisan, "Dukun Cantik," tergantung di depan pintu, seolah mengundang siapapun yang melihat untuk masuk. Safa menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah mendekati pintu. Ia mengetuk pintu dengan ragu, dan tak lama kemudian seorang wanita tua dengan rambut terurai membuka pintu. "Anak muda, apa yang kau cari?" tanya wanita itu dengan suara serak, tetapi penuh teka-teki. Safa menelan ludah. Saya ingin menjadi cantik, Bu. Saya dengar Anda bisa membantu." Wanita tua itu mengamati Safa dengan seksama, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berkata, "Ada harga yang harus dibayar jika kau ingin kecantikan yang abadi. Apa kau benar-benar siap?" Safa mengangguk mantap, meskipun di dalam hatinya ada rasa khawatir yang tak terucapkan. "Saya siap," jawabnya tegas. Wanita itu tersenyum tipis dan mengundangnya masuk. Tanpa banyak bicara, ia langsung mempersiapkan segala sesuatunya. Di meja kayu yang sudah tua, terdapat beberapa benda aneh, seperti minyak wangi, kain merah, dan berbagai benda yang tidak familiar bagi Safa. Ia merasa sedikit cemas, namun berharap ini adalah keputusan yang tepat. "Duduklah di sini," kata wanita itu sambil menunjuk sebuah kursi di dekat meja. "Kita akan mulai prosesnya." Safa duduk dengan hati yang berdebar-debar. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat alasan mengapa ia datang ke tempat itu. Wanita itu memulai dengan meracik ramuan khusus, mencampurkan minyak dan bahan-bahan lain yang tampaknya dari tanaman langka. Ia mulai mengoleskan ramuan itu ke wajah Safa dengan gerakan yang sangat hati-hati. Safa bisa merasakan panas yang aneh dan sedikit perih di wajahnya. "Ini adalah langkah pertama. Susuk akan membantu memperindah wajahmu, memberikan pesona alami yang tak bisa dihindari," kata dukun itu sambil menyelesaikan ritualnya. "Namun ingat, ada pantangan yang harus kau ikuti jika kau tak ingin menyesal." Safa mendengarkan dengan seksama, meskipun sebagian besar kata-kata dukun itu seperti mengalir begitu saja. "Apa pantangannya, Bu?" tanya Safa dengan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Dukun itu berhenti sejenak, menatap mata Safa dengan tajam. "Jangan sekali-kali melakukan perawatan wajah apapun setelah susuk terpasang. Itu bisa membalikan semuanya, dan kau akan mendapat kutukan yang lebih buruk." Safa mengangguk cepat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengikuti semua petunjuk dengan seksama. Ia ingin menjadi cantik, dan ia ingin menikmati perhatian yang selama ini selalu diimpikannya. Setelah proses selesai, wanita itu memberitahunya bahwa susuk sudah terpasang dengan sempurna. Safa merasa ada perubahan dalam dirinya, sebuah perasaan yang aneh tetapi memuaskan. Ia berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya yang sekarang tampak lebih berseri. "Saya terima kasih, Bu," kata Safa dengan tulus. "Saya pasti akan mengikuti semua petunjuk yang Anda berikan." Wanita itu hanya tersenyum, lalu memberikan satu petunjuk terakhir. "Ingatlah, kecantikan ini datang dengan harga. Jika kau melanggar pantangan, apa yang kau inginkan bisa berubah menjadi mimpi buruk." Safa berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melanggar pantangan itu. Ia meninggalkan rumah dukun itu dengan hati yang penuh harapan dan langkah yang lebih ringan, membayangkan bagaimana kehidupan sekolahnya akan berubah setelah penampilannya berubah drastis. Namun, apa yang Safa tidak tahu adalah bahwa keputusan ini, meskipun tampaknya bisa memberikan apa yang diinginkannya, akan mengarah pada jalan yang penuh penderitaan. Ia baru saja memasuki perjalanan yang akan mengubah hidupnya, bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih buruk. Dalam perjalanan menuju kecantikan, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari setelah Safa memasang susuk di tubuhnya berubah drastis. Ia tak pernah membayangkan bahwa perubahan itu akan datang begitu cepat dan begitu mengejutkan. Begitu pulang ke rumah setelah ritual yang dilakukan oleh dukun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Wajahnya terasa lebih halus, kulitnya lebih cerah, dan yang paling mencolok, aroma tubuhnya yang sebelumnya kurang sedap, kini menjadi wangi seperti parfum mahal yang menyegarkan. Safa memandang dirinya di cermin, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Awalnya, ia ragu. Apakah ini hanya perasaan atau memang benar ada perubahan yang terjadi? Tetapi saat ia melangkah keluar rumah ke sekolah keesokan harinya, rasa percaya diri yang baru muncul dalam dirinya seolah menguatkan semua perasaan itu.
Setibanya di sekolah, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, perhatian dari teman-temannya. "Safa, kamu pakai parfum baru ya? Wanginya enak banget," kata Tia, salah satu teman sekelasnya yang biasanya hanya menyapanya sepintas saja. Safa tersenyum, meski sedikit canggung. Iya, aku baru beli." Tia memandangnya dengan tatapan heran. "Beda banget deh kamu sekarang, Safa. Cantik banget." Ainun yang sejak tadi duduk di sebelahnya, tampak terkejut dengan perubahan yang sangat mencolok. "Safa, kamu kok bisa jadi beda banget gitu?" tanya Ainun, dengan nada sedikit khawatir. Namun, Safa hanya tersenyum, merasa bahagia karena akhirnya ada orang yang mengakui dirinya. "Mungkin aku mulai lebih peduli dengan penampilan," jawab Safa sambil pura-pura santai, meski ada rasa takut yang bersembunyi dalam hatinya. Hari itu di sekolah terasa berbeda. Setiap kali ia melewati teman-teman sekelasnya, mereka memandangnya dengan tatapan baru, tatapan yang penuh kekaguman dan bahkan rasa ingin tahu. Bahkan Wanda, yang selama ini menjadi orang paling sering mengejeknya, kini tampak terdiam saat Safa melewati mejanya. Wanda memandang dengan mulut sedikit terbuka, seolah sedang melihat sosok yang berbeda. Safa, kamu kenapa sih sekarang kayak cantik gitu?" tanya Wanda, suaranya terdengar jujur meski ada sedikit ketus. "Kamu kok bisa berubah begitu cepat?" Safa hanya tersenyum lebar, tidak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut. "Mungkin karena aku mulai merawat diri," jawabnya singkat, dengan percaya diri yang baru ditemukan. Selama beberapa hari berturut-turut, Safa merasakan semakin banyak orang yang mendekatinya. Banyak yang mulai memujinya, tidak hanya soal penampilannya yang kini dianggap cantik, tetapi juga soal cara berbicara dan tingkah lakunya yang tiba-tiba lebih menarik. Ia merasa seolah-olah kehidupannya berbalik 180 derajat. Semua cemoohan yang selama ini ia dapatkan kini tergantikan dengan pujian dan perhatian. Namun, ada satu perhatian yang lebih mengganggu dari yang lainnya. Seorang pria bernama Yoga, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang kebetulan adalah teman lama ayah Safa. Yoga sering datang ke sekolah untuk mengunjungi teman-temannya yang masih bersekolah, dan kebetulan ia sempat bertemu Safa beberapa kali dalam acara sekolah. Pada awalnya, Safa tidak terlalu memperhatikan Yoga. Namun, sejak ia mengalami perubahan besar pada dirinya, Yoga mulai menunjukkan perhatian lebih padanya. Hari itu, saat Safa sedang duduk sendirian di kantin, ia melihat Yoga mendekatinya. Yoga tersenyum ramah dan duduk di meja di hadapannya. "Hei Safa, boleh aku duduk sini?" tanyanya, suaranya hangat dan ramah. Safa merasa sedikit canggung, tetapi ia tak bisa menutupi rasa senang yang muncul. "Tentu, Mas Yoga." Yoga tersenyum lebih lebar. "Wah, kamu berubah banget Safa. Dulu aku lihat kamu kayak, gimana ya, agak tertutup gitu. Tapi sekarang, kamu makin cantik dan percaya diri." Safa merasakan dadanya berdebar. Sejak kapan seorang pria seperti Yoga memperhatikannya? Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdegup lebih kencang. "Ah, itu cuma perubahan kecil kok," jawabnya, mencoba bersikap santai. Namun, Yoga tak berhenti di situ. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang kehidupan Safa, tentang sekolah, tentang keluarganya, dan bahkan tentang hobinya. Setiap kali Safa berbicara, Yoga mendengarkan dengan perhatian penuh, seolah ia benar-benar tertarik. Safa merasa dihargai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seorang wanita yang menarik, sesuatu yang selalu ia impikan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Yoga mulai sering mengajaknya ngobrol di sekolah. Bahkan, suatu sore, Yoga mengajak Safa untuk pergi bersama ke acara pertemuan alumni di sebuah restoran mewah yang diadakan oleh teman-temannya. "Mau nggak Safa? Aku butuh teman untuk menemani aku, dan aku rasa kamu cocok banget buat datang ke acara itu." Safa merasa terkejut dan sedikit bingung. Mengapa Yoga tiba-tiba mengajaknya? Bukankah mereka hanya bertemu beberapa kali? Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk semakin dilihat oleh orang lain membuat Safa tidak bisa menolak ajakan itu. "Baiklah, Mas Yoga. Aku akan ikut," jawabnya dengan semangat, meskipun ada sedikit kecemasan yang mengganjal di dalam hatinya. Hari itu, Safa mengenakan gaun sederhana yang baru dibelinya, dengan riasan wajah yang lebih mencolok dari biasanya. Saat ia tiba di acara tersebut, Safa merasa semua mata tertuju padanya.
Beberapa orang mulai melirik, berbicara tentang betapa cantiknya dia, dan Safa merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Semua perhatian itu, semua pandangan kagum, membuatnya merasa sangat berharga. Di acara itu, Yoga tampak memperkenalkan Safa kepada teman-temannya dengan bangga. Ini Safa, teman lamaku. Dia sangat pintar dan sekarang juga semakin cantik, bukan? Yoga menyebutkan dengan nada memuji yang membuat Safa merasa seperti sedang berada di puncak dunia. Namun, di balik semua perhatian dan pujian itu, Safa tidak tahu bahwa ia sedang melangkah lebih dalam ke dalam permainan yang berbahaya. Dengan setiap kata pujian yang diterima, semakin dalam ia terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami sepenuhnya. Saat itu, semua yang ia inginkan hanyalah menjadi pusat perhatian, tanpa menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia tidak tahu, saat Yoga terus mendekatinya, bahwa perhatiannya adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang akan mengubah hidupnya dalam cara yang tak terduga. Hari-hari setelah Safa mulai dikenal karena kecantikannya yang baru dan pesonanya yang semakin memikat, hidupnya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Semua orang yang dulunya mengabaikan atau bahkan mengejeknya kini memujinya. Teman-teman sekelas, guru-guru, bahkan orang-orang di luar sekolah mulai memperhatikan dan memberikan perhatian lebih padanya. Safa merasa seperti ia akhirnya mendapatkan sesuatu yang selalu diinginkannya. Penghargaan, perhatian, dan keinginan untuk diakui. Namun, ada satu hal yang lebih mencuri perhatian Safa daripada semua perubahan lainnya. Yoga, pria yang pernah ia anggap sebagai teman biasa, kini mulai menunjukkan perhatian yang lebih mendalam padanya. Setelah pertemuan mereka di acara alumni yang beberapa waktu lalu, Yoga tidak berhenti menghubunginya. Setiap kali mereka bertemu, Yoga memperlakukan Safa dengan cara yang sangat berbeda, dengan cara yang membuat Safa merasa istimewa dan lebih dihargai daripada sebelumnya. Suatu sore, setelah sekolah selesai, Yoga mengajak Safa untuk berbincang di sebuah kafe yang sepi di pinggir kota. Kafe itu cukup tenang, jauh dari keramaian, memberi mereka ruang untuk berbicara lebih intim. Safa merasa sedikit gugup. Mengapa Yoga begitu tertarik padanya? Mengapa ia selalu ingin menghabiskan waktu bersamanya? Saat mereka duduk di meja, Yoga menyandarkan punggungnya dengan santai, memandang Safa dengan tatapan yang sulit dipahami. Safa, katanya dengan suara yang lebih serius daripada biasanya, aku senang banget kamu berubah jadi seperti ini. Kamu bukan hanya cantik, tapi juga punya pesona yang berbeda. Safa merasa sedikit tersipu mendengar pujian itu. Meski ia sudah terbiasa menerima pujian dari teman-temannya di sekolah, mendengar pujian dari Yoga tetap membuatnya merasa berbeda, seperti ada sesuatu yang lebih. Terima kasih Yoga. Aku merasa lebih percaya diri akhir-akhir ini. Yoga tersenyum tipis. Kamu berhak merasakannya Safa. Semua orang seharusnya bisa melihat betapa luar biasanya dirimu. Safa merasa hatinya berdebar. Ia tidak pernah merasakan perhatian seperti ini sebelumnya. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya dengan jujur, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Yoga mendekat sedikit dan memandangnya dengan serius. Safa, sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Safa merasakan ketegangan yang muncul dalam percakapan ini. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Apa itu Yoga? Tanyanya pelan. Yoga menarik napas, kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat Safa terkejut. Aku ingin kamu menjadi pacarku Safa. Pernyataan itu menggantung di udara sejenak. Safa terdiam, tidak bisa langsung merespons. Ia memandang Yoga dengan rasa bingung yang mendalam. Pacarmu? Safa mengulang kata-kata itu pelan. Ya, jawab Yoga dengan mantap. Kamu cantik, kamu pintar, dan kamu punya segala yang aku cari dalam seorang wanita. Aku ingin kamu menjadi pacarku Safa. Safa merasakan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa terhormat, bahagia, bahkan sedikit bangga mendengar pengakuan Yoga. Selama ini, ia hanya diabaikan, dan kini seorang pria yang lebih tua darinya, yang memiliki segalanya, menginginkannya. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang lebih dalam, yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Kenapa aku? Safa akhirnya bisa bertanya,
meskipun ada sedikit kebingungannya. Yoga menatapnya dengan serius, seolah ia sudah memikirkan jawabannya dengan matang. Karena aku melihat potensi luar biasa dalam dirimu, Safa. Kamu hanya butuh sedikit dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Aku bisa membantumu mendapatkan semua yang kamu inginkan, termasuk kepercayaan diri yang lebih besar. Safa terdiam, mencerna kata-kata Yoga. Ada sesuatu yang aneh dengan cara Yoga berbicara, sesuatu yang membuat hatinya sedikit ragu. Namun, perasaan ingin diakui, diinginkan, dan dicintai oleh seseorang yang tampaknya sangat berpengaruh membuatnya kesulitan untuk menolak. Apa maksudmu dengan membantu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Safa akhirnya. Ia merasa perlu mengetahui lebih banyak sebelum ia mengambil keputusan. Yoga tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Aku ingin kamu menemaniku ke beberapa acara sosial yang akan datang, menjadi teman dekatku. Itu akan meningkatkan posisi kita di mata orang-orang penting. Safa terdiam sejenak, mencoba memahami maksud Yoga. Maksudmu, aku harus berpura-pura menjadi pacarmu di depan orang lain. Yoga mengangguk. Bukan sekadar pura-pura, Safa. Kamu akan benar-benar menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. Semua orang yang berpengaruh, semua orang yang kita butuhkan untuk meraih lebih banyak kesempatan akan melihat kita sebagai pasangan yang serasi. Kamu akan mendapat keuntungan dari itu. Kata-kata itu mulai meresap dalam pikiran Safa. Ia merasa tersanjung, tetapi sekaligus ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh. Apakah ia benar-benar ingin terjebak dalam permainan semacam ini? Namun, di sisi lain, tawaran Yoga begitu menggoda. Ia bisa mendapatkan lebih banyak perhatian, lebih banyak pengakuan, hal yang selama ini ia impikan. Jadi, kamu mau aku jadi pacarmu, hanya untuk kepentingan sosial? Tanya Safa pelan, mencoba memastikan bahwa ia benar-benar memahami apa yang sedang Yoga katakan. Yoga menatapnya tajam, seolah tidak merasa ada yang salah dengan permintaannya. Bukan hanya untuk kepentingan sosial, Safa. Ini juga untuk kebaikanmu. Kamu bisa naik kelas, menjadi lebih terkenal, dan orang-orang akan lebih menghargaimu. Aku bisa memberimu semua yang kamu butuhkan. Safa merasakan jantungnya berdebar. Semua yang Yoga katakan terdengar begitu masuk akal. Namun, entah mengapa, ia merasa seperti ada harga yang harus dibayar. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk terlibat dalam permainan yang seperti ini. Namun, di tengah kebingungannya, ia memikirkan satu hal. Ini adalah kesempatan yang mungkin tak akan datang lagi. Selama ini ia selalu merasa tidak dihargai, selalu bersembunyi di balik prestasinya yang tinggi dan penampilannya yang biasa saja. Kini, kesempatan untuk menjadi lebih, untuk menjadi seseorang yang dilihat, dihargai, dan diperhatikan, terhampar di depan mata. Akhirnya, Safa mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Baik Yoga, aku akan ikut dengan rencanamu. Yoga tersenyum lebar, seolah menang besar. Aku tahu kamu pasti akan setuju. Kita akan membuat semua orang terpesona. Namun, saat Safa meninggalkan kafe itu, ada rasa tidak pasti yang mengendap di dalam hatinya. Ia tahu ia telah memilih jalan yang tidak biasa, sebuah jalan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tetapi apakah itu keputusan yang benar? Ataukah ia hanya terjebak dalam pesona dan janji-janji yang tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Setelah Safa memutuskan untuk mengikuti permintaan Yoga dan menerima perannya sebagai pacarnya dalam pertemuan sosial yang lebih besar, hidupnya terasa semakin berbeda. Tidak hanya perhatian dari teman-temannya yang semakin intens, tetapi juga kehidupan sosialnya yang semakin berputar di luar kontrol. Safa mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah ia buat, meskipun awalnya ia merasa senang dan bangga bisa berada di tengah sorotan. Namun, semakin dalam ia terlibat dalam dunia baru ini, semakin banyak tanda-tanda bahaya yang muncul, tanda-tanda yang seringkali ia abaikan demi mengejar impian dan perhatian yang telah lama ia inginkan. Setiap kali Safa menemani Yoga ke acara atau pertemuan, perhatian yang ia terima semakin mengagumkan. Orang-orang yang selama ini ia anggap lebih hebat dan lebih mapan mulai mengaguminya, memberikan pujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yoga benar-benar tahu bagaimana memanipulasi situasi, bagaimana memperkenalkan Safa sebagai pacarnya dengan cara yang sangat efektif,
memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan betapa cantiknya Safa dan betapa dia memiliki segala yang diinginkan oleh orang-orang besar dalam pertemuan tersebut. Namun, semakin sering Safa berada di lingkungan semacam itu, semakin ia merasa terisolasi. Yoga tampaknya lebih fokus pada pencapaian sosial dan keuntungan pribadi daripada pada dirinya. Di balik perhatian yang ia dapatkan, ia mulai merasa seperti hanya menjadi pelengkap dalam hidup Yoga, sebuah aksesori yang mempercantik citra sosialnya. Setiap kali mereka bersama, Yoga lebih banyak berbicara tentang rencana masa depannya, tentang kesempatan-kesempatan yang ia kejar, sementara Safa hanya diam dan mendengarkan. Yoga tampaknya tidak benar-benar tertarik pada dirinya, hanya pada keuntungan yang bisa didapat dari hubungan mereka. 1 minggu setelah acara alumni yang mereka hadiri bersama, Safa mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Wajahnya yang semula berseri-seri mulai tampak berminyak. Tanda-tanda jerawat mulai muncul di beberapa bagian wajahnya, dan kulitnya terasa kasar meski ia sudah memakai produk perawatan wajah yang biasa. Safa mencoba untuk mengabaikan gejala ini, berpikir bahwa mungkin itu hanya karena kelelahan atau perubahan cuaca yang mendadak. Tetapi semakin hari, kulit wajahnya semakin buruk. Jerawat tumbuh lebih banyak, bahkan noda hitam mulai muncul di beberapa bagian wajah. Suatu pagi, saat ia sedang bersiap-siap di depan cermin, ia menyadari bahwa aroma tubuhnya yang semula wangi kini terasa aneh. Ada bau yang lebih kuat dan tidak sedap, seolah tubuhnya berbau meskipun ia sudah mandi dan memakai parfum. Safa merasa panik, tetapi ia menenangkan dirinya. Mungkin hanya karena stres, pikirnya. Ia mulai berpikir bahwa terlalu banyak kegiatan sosial dan tekanan yang datang dari harapan orang-orang terhadap dirinya, membuat tubuhnya bereaksi secara fisik. Namun, saat ia bertemu dengan Yoga di sekolah keesokan harinya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Yoga, ada yang aneh dengan kulitku, kenapa ya?" Yoga menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, seolah dia mencoba menyembunyikan sesuatu. "Mungkin kamu terlalu banyak stres, Safa. Cobalah istirahat lebih banyak dan jangan terlalu fokus pada penampilan. Kamu tetap terlihat bagus kok," jawab Yoga dengan cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Safa merasa sedikit cemas, tetapi ia mencoba menelan kata-kata Yoga dan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda yang muncul semakin jelas. Wajahnya semakin buruk, jerawat semakin banyak, dan bahkan ada rasa perih dan gatal yang terus-menerus mengganggunya. Meskipun ia sudah mencoba berbagai perawatan wajah, tidak ada perubahan yang signifikan. Kepercayaan dirinya yang semula melonjak tinggi kini mulai menurun drastis. Ia merasa bingung dan putus asa, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Satu hari, saat sedang berbicara dengan Ainun di kantin, Ainun tampak khawatir. "Safa, aku lihat kamu makin berbeda. Apa yang terjadi sama kulit wajahmu? Itu nggak biasa loh, kamu sebelumnya kan nggak begini." Safa hanya tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Mungkin aku kelelahan, Ainun. Aku nggak tahu, tapi aku akan coba perawatan lagi." Ainun menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Safa, aku nggak tahu apa yang kamu lakukan, tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang salah, atau lebih buruk lagi, kalau kamu terlalu bergantung sama penampilan fisik. Itu bisa berbahaya." Safa merasa terenyuh dengan kata-kata Ainun, namun ia juga merasa bingung. Apa yang seharusnya ia lakukan? Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perubahan yang ia alami setelah memasang susuk memberikan keuntungan besar baginya. Namun di sisi lain, dampak buruk dari perubahan ini mulai terasa. Malam itu, Safa kembali melihat dirinya di depan cermin. Kulitnya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Jerawat meradang di beberapa bagian wajahnya, dan bau tubuhnya semakin tidak sedap meskipun ia telah mencoba berbagai produk perawatan. Rasanya ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Ia mencoba mengingat-ingat, berpikir tentang apa yang telah ia lakukan sejak terakhir kali semuanya terasa baik-baik saja. Tiba-tiba, ingatannya kembali pada peringatan yang diberikan oleh dukun itu, bahwa ia tidak boleh melakukan perawatan wajah setelah memasang susuk. Safa terdiam, merasa ketakutan. Apa yang telah ia lakukan? Apakah ini semua akibat dari pelanggaran pantangan yang diberitahukan oleh dukun? Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ketakutan akan apa yang mungkin terjadi padanya jika ia melanggar aturan itu.
Pagi berikutnya, Safa memutuskan untuk pergi ke klinik kulit. Ia ingin memastikan apakah ada cara untuk memperbaiki kondisinya sebelum semuanya semakin parah. Setelah diperiksa oleh dokter kulit, Safa diberi beberapa obat untuk meredakan peradangan di kulitnya dan diminta untuk menjaga kebersihan wajah dengan lebih ketat. Namun, dokter itu juga memberi peringatan bahwa kondisi kulitnya bisa semakin buruk jika ia terus-terusan terpapar bahan kimia yang keras atau perawatan yang tidak sesuai. Tapi ini bukan masalah biasa Safa. Ada kemungkinan penyebabnya adalah perawatan yang tidak cocok dengan jenis kulitmu, atau ada faktor lain yang lebih dalam yang mempengaruhi, kata dokter itu dengan hati-hati. Safa merasa bingung dan takut. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia kembali teringat pada peringatan dukun yang mengatakan bahwa pantangan itu tidak bisa dilanggar. Kini, ia merasa semakin terjebak dalam keputusan yang telah ia buat. Namun, yang lebih membuatnya khawatir adalah perasaan semakin terasing dari yoga. Di balik perhatiannya yang tampak sempurna, Safa mulai merasa seperti ia hanya menjadi alat dalam permainan yoga. Sesuatu yang bisa digunakan untuk keuntungan pribadi, namun tidak pernah benar-benar dihargai. Ia semakin merasa bahwa dirinya bukanlah sosok yang yoga inginkan, melainkan sesuatu yang hanya dilihat dari sisi luar, dari penampilan dan kesan pertama yang ia berikan. Tanda-tanda bahaya semakin jelas, namun Safa merasa terperangkap dalam pilihan yang sudah ia buat. Ia ingin melepaskan diri, tetapi semakin dalam ia terlibat, semakin sulit untuk mundur. Semakin lama, kondisi Safa semakin memburuk. Apa yang dimulai dengan jerawat kecil dan kulit yang sedikit berminyak kini berubah menjadi masalah yang lebih besar. Wajahnya tampak lebih rusak dari sebelumnya, dengan jerawat yang tumbuh di setiap sudut wajahnya dan bekas luka yang meradang. Tidak hanya itu, bau tubuhnya juga semakin kuat, meskipun ia sudah berusaha menjaga kebersihan dengan lebih ketat. Safa tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tubuhnya. Semua perubahan yang dulu membuatnya merasa cantik dan percaya diri kini, berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hentikan. Setiap kali ia memandang cermin, wajah yang dulu tampak cerah dan berseri kini tampak kusam dan penuh noda. Ia merasa sangat frustasi dan bingung. Apa yang telah ia lakukan? Sejak pertama kali memasang susuk, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin sudah bisa diprediksi. Namun, ia menutup mata terhadap peringatan yang sudah diberikan oleh dukun. Kini, setelah melihat kondisi wajahnya yang semakin parah, penyesalan mulai menyelubungi hati Safa. Suatu pagi, Safa terbangun dengan rasa sakit di wajahnya. Jerawat yang meradang terasa perih, dan kulitnya gatal seperti terbakar. Ia mencoba mencuci wajahnya dengan sabun ringan, berharap ada perubahan, namun semuanya tampak sia-sia. Saat melihat dirinya di cermin, wajahnya terasa seperti bukan miliknya. Kulitnya tampak rusak, berwarna kemerahan, dan terasa kasar seperti kulit yang terbakar. Bahkan ada bintik-bintik hitam yang semakin banyak tersebar di pipinya. Safa merasa cemas dan takut. Ia ingin menangis, tetapi air matanya terasa berat. Semua yang pernah ia banggakan, penampilan, perhatian, dan pujian, kini terasa kosong dan tidak berarti. Ia merasa terperangkap dalam keputusaasaannya, seperti seseorang yang tidak tahu jalan keluar dari situasi yang diciptakan sendiri. Ia teringat pada kata-kata Ainun, yang selalu mengingatkan untuk berhati-hati dengan perawatan yang dilakukan, dan kini ia tahu bahwa ia telah mengabaikan semua peringatan itu. Dengan langkah ragu, Safa pergi ke klinik dermatologi tempat ia pernah berkonsultasi sebelumnya. Kali ini, dokter yang memeriksa wajahnya tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Safa, kondisinya semakin parah, kata dokter dengan nada serius. Jerawat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca atau stres. Saya mencurigai ada masalah lain yang lebih dalam yang memengaruhi kulit Anda. Safa merasa cemas dan bertanya dengan suara gemetar, apa yang harus saya lakukan? Dok, kenapa ini terjadi? Saya sudah mencoba semua yang disarankan. Dokter itu memandang Safa dengan ekspresi prihatin, tetapi ia juga tahu bahwa ada lebih banyak yang perlu diungkap. Masalah ini bisa disebabkan oleh reaksi terhadap suatu bahan atau perawatan yang tidak sesuai dengan tubuh Anda. Tetapi ada kemungkinan bahwa Anda sedang mengalami efek samping dari sesuatu yang lebih serius. Safa terdiam, mencerna kata-kata dokter itu.
Bagaimana bisa sesuatu yang sederhana seperti perawatan wajah bisa berdampak begitu buruk? Apakah ini semua akibat dari keputusan buruknya untuk memasang susuk? Semua itu mulai terasa sangat jelas sekarang, bahwa ia telah memasuki jalan yang tidak bisa ia balikan lagi. "Dok, apakah ini bisa disembuhkan?" tanya Safa dengan suara lemah. Dokter menggelengkan kepala. "Kita akan coba perawatan intensif, tapi saya tidak bisa menjamin hasilnya. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan pada tubuh dan kulit Anda. Jangan mencoba perawatan yang tidak jelas asal-usulnya tanpa konsultasi lebih lanjut." Safa merasa hatinya hancur. Bagaimana mungkin ia bisa memperbaiki semuanya sekarang? Semua penampilannya yang semula ia banggakan kini berbalik menjadi malapetaka. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri, menyesali keputusan yang sudah ia buat tanpa berpikir panjang. Namun, penyesalan yang ia rasakan datang terlambat. Semua keputusan yang diambilnya sejak memasang susuk ini membawa dampak yang sangat besar pada hidupnya. Malam itu, Safa terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semuanya. Ia teringat betapa bahagianya ia dulu saat pertama kali merasa ada perubahan pada dirinya. Saat itu, ia merasa lebih percaya diri, merasa akhirnya ada orang yang mengakui kehadirannya, terutama Yoga. Pria yang selalu memujinya, yang memberinya perhatian, yang memperlakukannya seperti wanita istimewa. Safa merasa seperti ada sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Penghargaan, pengakuan, dan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa perhatian itu hanya berfokus pada penampilannya, pada apa yang dilihat orang dari luar. Ia bukan lagi Safa yang dulu, Safa yang dikenal karena kecerdasannya dan sikapnya yang rendah hati. Ia kini hanya dilihat sebagai objek yang menarik perhatian. Safa berpikir tentang Yoga. Sejak mereka mulai menjalin hubungan ini, ia merasa semakin terasing. Yoga semakin sibuk dengan dunia sosialnya, dengan semua orang yang dikenalnya, dan semakin sedikit perhatian yang diberikan padanya. Bahkan ketika wajah Safa semakin rusak, Yoga tidak pernah memberikan perhatian lebih. Ia hanya mengatakan, "Jangan khawatir, kamu masih terlihat baik." Padahal Safa tahu bahwa semuanya tidak seperti dulu lagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi dukun yang dulu memberinya susuk. Ia tahu itu mungkin sudah terlambat, tetapi ia harus mencoba. Ia menelepon dengan harapan bisa menemukan jalan keluar, berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membetulkan kesalahannya. Namun, saat dukun itu mengangkat telepon, suara yang terdengar sangat berbeda dari yang ia kenal. "Kamu melanggar pantangan, Safa," kata suara itu, berat dan penuh penyesalan. "Setelah memasang susuk, kamu tidak boleh melakukan perawatan wajah atau memakai bahan kimia sembarangan. Semua ini adalah akibat dari pelanggaran itu." Safa merasa dunia seolah runtuh. "Jadi, saya tidak bisa memperbaiki semuanya." Suara dukun itu terdengar lebih lemah. "Kamu sudah terlambat, Safa. Efek dari susuk ini akan terus berkembang, dan semakin lama, kamu akan merasakan dampaknya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi." Penyesalan yang begitu dalam menyelimuti hati Safa. Ia merasa hancur, merasa bahwa semua yang ia lakukan selama ini, memasang susuk, mengejar penampilan fisik, telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak dikenali lagi, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia merasa tidak hanya kehilangan kecantikannya, tetapi juga dirinya yang asli. Malam itu, ia duduk termenung, merasakan betapa beratnya beban penyesalan yang kini harus ia tanggung. Semua yang pernah ia kejar, semua yang pernah ia anggap penting, kini terasa begitu sia-sia. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang telah ia buat. Namun, meskipun semua itu sudah terlambat, Safa masih berharap untuk bisa menemukan jalan keluar, berharap untuk bisa menerima dirinya kembali. Tetapi, dengan wajah yang semakin rusak dan kondisi yang semakin memburuk, ia mulai merasakan bahwa mungkin harapan itu pun takkan pernah datang. Penyesalan yang terlalu dalam kini menjadi bayang-bayang yang mengekang hidupnya. Hari-hari semakin terasa berat bagi Safa. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Wajahnya yang kini tampak rusak dan penuh jerawat, seakan menjadi cermin dari penyesalannya yang mendalam. Ia merasa terperangkap dalam dirinya sendiri. Sebuah penampilan yang dulu diidam-idamkan kini justru
menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia lakukan demi meraih perhatian dan pengakuan kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Meski ia berusaha keras untuk menjalani rutinitas seperti biasa, rasa sakit dan ketidaknyamanan yang ia rasakan setiap hari mulai menggerogoti semangatnya. Wajahnya semakin parah, dan tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bau tubuh yang dulu ia kira hanya masalah sepele kini, menjadi semakin tidak tertahankan. Meskipun ia mengunjungi dokter kulit berkali-kali dan menjalani perawatan intensif, tak ada perubahan yang berarti. Yoga, yang selama ini menjadi sumber perhatian dan kebahagiaannya, mulai menjauh. Seiring dengan memburuknya kondisi Safa, Yoga tidak lagi memberikan perhatian yang sama. Ia tidak pernah menanyakan kabar Safa, tidak lagi memujinya seperti dulu, dan bahkan lebih sering menghindar. Safa merasa semakin terisolasi dan kehilangan. Meskipun di luar dirinya orang-orang masih melihatnya sebagai sosok yang berhasil. Di tengah rasa putus asa yang menguasai, Safa kembali mengingat kata-kata dukun yang pernah memberinya susu. "Kamu sudah melanggar pantangan," kata dukun itu, dan efeknya akan semakin parah seiring waktu. Penyesalan yang ia rasakan semakin mendalam. Ia tahu bahwa saat itu ia sudah terlambat. Semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, meskipun tahu bahwa ia tak bisa kembali ke masa lalu, ia tetap merasa dihantui oleh keputusan-keputusan buruk yang telah ia ambil. Ainun, satu-satunya teman sejatinya, terus berusaha untuk mendukung Safa, meskipun Safa sudah merasa semakin jauh darinya. Ainun sering datang untuk menanyakan kabar dan menawarkan bantuan, tetapi Safa selalu menolaknya. Ia merasa malu, merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi seseorang yang bukan dirinya lagi. Seseorang yang hanya dihargai berdasarkan penampilan, bukan karena kecerdasannya atau kepribadiannya yang dulu begitu ia banggakan. Suatu malam, setelah kembali dari rumah sakit dan merasa tubuhnya semakin lelah, Safa duduk di kamarnya. Ia merasa sangat cemas, dan rasa sakit yang mulai menyebar di seluruh tubuhnya semakin terasa. Seolah tubuhnya mulai memberi tanda bahwa ia tidak dapat terus mengabaikan apa yang telah ia lakukan pada dirinya. Jerawat di wajahnya semakin banyak, meradang, dan menyakitkan. Bau tubuhnya semakin menyengat, membuatnya merasa seperti tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Di balik penampilan fisiknya yang rusak, Safa merasa semakin kehilangan arah. Ia teringat akan masa-masa ketika ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, saat ia dihargai karena kecerdasannya dan sikap rendah hatinya. Ia teringat pada Ainun, yang selalu menegur dengan lembut ketika Safa terlalu memperhatikan penampilannya. Ainun selalu mengingatkannya untuk tidak melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, Safa terlalu terlena dengan perhatian dan pengakuan yang datang dari orang-orang yang hanya peduli dengan penampilannya semata. Kini, setelah semua itu hancur, ia merasa seperti telah kehilangan segala-galanya, dirinya sendiri, bahkan teman sejatinya. Safa merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia merasa cemas dan ketakutan, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia berusaha untuk tidur, rasa sakit di wajahnya semakin intens. Ia merasakan kegelisahan yang semakin membebani hatinya. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan tubuhnya mulai gemetar. Dengan kesulitan, ia mencoba menghubungi Ainun, namun teleponnya tak dapat ia angkat. Ia merasa semakin kesulitan untuk bernapas, dan pandangannya semakin kabur. Akhirnya, di tengah malam yang sepi, Safa terjatuh ke lantai, pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Semua yang ia alami, penampilan yang berubah, perasaan yang hancur, dan penyesalan yang begitu dalam, terasa begitu berat. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Ainun, yang mendengar kabar tentang kondisi Safa, langsung bergegas menuju rumahnya. Begitu sampai, ia menemukan Safa tergeletak tak berdaya di lantai kamar, tubuhnya lemah dan wajahnya tampak semakin parah. Ainun panik dan segera menghubungi ambulans. Namun saat tim medis sampai, kondisi Safa sudah terlalu kritis. Dokter yang datang hanya bisa menggelengkan kepala. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Ainun dengan panik. Dokter itu memandang Safa dengan sedih. Mungkin ini dampak dari kondisi fisik yang memburuk. Jerawat yang menyebar di wajahnya, ditambah dengan masalah kesehatan lainnya, sudah menyebabkan keracunan darah. Kondisinya sangat parah. Ainun tak bisa menahan air matanya. Ia merasa bersalah karena tidak dapat melakukan lebih banyak untuk menyelamatkan sahabatnya.
Ia mengingat bagaimana Safa dulu selalu tampak kuat dan percaya diri, meskipun banyak orang yang tidak tahu apa yang ia alami di balik layar. Namun sekarang, sahabatnya itu terbaring tak berdaya, dan Ainun merasa kehilangan yang begitu mendalam. Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Safa semakin memburuk. Wajahnya terus rusak, tubuhnya semakin lemah, dan kesehatannya semakin menurun. Meskipun berbagai upaya medis dilakukan, semua itu tidak cukup untuk menghentikan proses kerusakan yang telah terjadi. Safa akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, meninggalkan dunia yang pernah ia impikan untuk dikuasai, namun kini penuh dengan penyesalan dan rasa sakit yang tak terhingga. Ainun merasa hatinya hancur. Ia duduk di samping tempat tidur Safa, memegang tangan sahabatnya yang telah dingin. Air mata mengalir di pipinya, dan ia merasa seolah dunia berhenti berputar. Meskipun ia tahu bahwa Safa tidak pernah menginginkan semuanya berakhir seperti ini, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. "Aku seharusnya bisa mencegahmu," bisik Ainun dengan suara yang hampir tak terdengar. "Seharusnya aku lebih memperingatkanmu, Safa. Tapi sekarang semuanya terlambat." Selama pemakaman, Ainun merasa dunia seakan menggelap. Ia melihat teman-teman dan guru-guru yang datang memberi penghormatan terakhir, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana perjuangan yang sebenarnya Safa hadapi di balik penampilannya yang sempurna. Semua orang mengenalnya sebagai siswi pintar yang cantik, tetapi hanya Ainun yang tahu bagaimana sebenarnya Safa menderita. Ainun berdiri di dekat makam Safa, memandang tanah yang menutupi tubuh sahabatnya yang sudah tiada. Ia merasa sebuah kehilangan yang sangat dalam, seolah sebuah bagian dari dirinya juga hilang bersamanya. Safa telah pergi, dan Ainun tahu bahwa tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau mencegah keputusan yang telah diambil. Namun, penyesalan itu tetap tinggal, penyesalan yang datang terlambat, setelah semuanya hancur. Dunia akan terus berjalan, tetapi bagi Ainun, hidup tak akan pernah sama tanpa sahabatnya yang begitu ia cintai. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.